ketemu lagi dengan Vindi Putri. Kali ini aku bakalan ngebahas wewangian atau parfum. Tapi parfum kali ini tuh beda karena tidak yang bentuknya gede atau harganya mahal atau dijual di minimarket atau yang buat untuk badan, untuk rambut. Ini parfum untuk Miss V. Jadi di TikTok itu sempat viral video tentang ini parfum bisa buat untuk Miss V, untuk kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, suami istri dan sebagainya. Nah, itu bener nggak sih? Dan sebenarnya boleh nggak sih pakai parfum di bagian Miss V? Ini namanya parfum Miss Tahara. Seperti ini nih bentuknya, kecil, memang harganya juga 7.500-an kalau aku beli. Tapi juga ada yang ngejual di atas 30.000, sekitar 30-45.000 di merek tertentu. Nah, kali ini aku nyoba beli beberapa merek yang harganya hanya 7.500 aja di Shopee. Sebenarnya di toko tuh beda-beda ya, ada yang 10.000, ada yang 7,5, ada yang 8.000, ada yang bahkan cuma 3.000 aja karena belinya lebih banyak atau grosir. Nah, kalau aku baru coba dua merek ya, alias satu merek dan satu tidak bermerek. Yang satunya tidak bermerek seperti ini, katanya sih langsung original dari Arab, tapi aku nggak ngerti deh. Dan satunya itu bermerek dan ber-BPOM seperti ini. Nah, tapi di toko yang tidak bermerek itu sebenarnya juga nyediain beberapa produk yang juga bermerek dan ber-BPOM juga, jadi aman untuk digunakan. Seperti ini, nah kayak gini nih. Jadi tulisannya sih Arabian ya, cuman dia sudah ber-BPOM, jadi ini produksinya sebenarnya produksi Jawa Timur kok, produksi Mojokerto, Jayawangi. Nah, Miss Tahara ini namanya kan Miss Tahara, pengejaannya adalah MISKTHARAH. Nah, itu adalah wewangian yang memang tidak ada alkoholnya, jadi memang dia tidak nyegrak dan wanginya itu lembut, terus cenderung apa ya? Wangi hanya yang bisa wangiin cuman kita doang atau orang yang di sekitar kita. Ini kan memang diperuntukkan untuk suami istri ya, atau misalnya wewangian yang tidak berlebihan gitu loh. Jadi kita pakai yang hanya bisa wangi hanya kita aja atau orang yang ada di dekat kita. Misalnya suami kita lagi cium-cium kita, lagi peluk-peluk kita, lagi bermanja-manja gitu kan. Itu kan biasanya kita olesi di bagian-bagian tertentu, misalnya di leher atau di tangan, di bagian tulang belikat, itu jadi kayak lebih wangi gitu. Wanginya itu ya cuman antara aku dan kamu aja gitu loh. Nah, tapi ini katanya juga bisa untuk di daerah kewanitaan. Apa bener? Ya bisa aja sih, tapi tidak disarankan langsung digunakan di daerah kewanitaan tersebut. Horor banget gitu loh. Tapi ada juga yang menggunakan cara kapas, diberi air lalu dioleskan parfumnya ini, kemudian dibasuhkan atau dioleskan kembali ke daerah kewanitaan. Nah, bagi aku itu tidak disarankan ya, meskipun katanya boleh dan katanya non alkohol, tapi daerah kewanitaan itu adalah daerah yang sangat sensitif banget. Wewangian apapun dalam bentuk sabun atau misalnya parfum atau misalnya tisu basah itu tidak disarankan karena dia bisa mengganggu pH yang ada di sekitar kewanitaan. Dan sedangkan daerah kewanitaan itu sangat butuh dan sangat bergantung dengan bakteri baik yang ada di sana. Supaya apa? Supaya mencegah bakteri-bakteri jahat dari luar, karena kan tempatnya kan terbuka ya. Kita ngomonginnya ini edukasi ya guys, jadi jangan sampai disalahgunakan. Jadi daerah kewanitaan itu kan memang sensitif, tempatnya lembab, jadi bisa membahayakan organ-organ yang ada di dalamnya, sedangkan organ intim wanita itu sangat penting gitu kan. Maaf, aku ngejelasinnya ngelibet. Maksudku, di dalam daerah kewanitaan itu, kalau ada kontaminasi dari luar atau benda asing dari luar, terus didukung juga dengan kelembapan yang ada di sana, akan memicu serviks dan vagina untuk mengeluarkan cairan yang disebut keputihan, yang pada akhirnya membuat kita tidak nyaman karena malah jadi sering keputihan. Bahkan bisa menimbulkan jamur karena tingkat kelembapan yang semakin tinggi. Bisa juga daerah tersebut akan mengalami kering dan juga gatal. Belum lagi bakteri baik di daerah sana juga akan semakin sedikit. Akibatnya akan ada banyak bakteri atau kotoran yang berhasil masuk ke dalam dan membahayakan kita di kemudian hari. Jadi saranku jangan sekali-kali pakai di daerah kewanitaan langsung ya. Sekarang langsung aja ke reviewnya. Untuk yang tidak ada mereknya, yang seperti ini, itu tidak dibungkus kardus sama sekali. Ada giniannya, kadang lepas, ada enggak. Ini punya aku, yang ini udah lepas. Yang aku punya itu yang bentuk roll ya, ada juga yang bentuknya OLED. Ini wanginya emang lembut banget. Dari belasan warna yang aku punya udah aku bagi-bagiin, dan aku cuman suka beberapa varian aja, yang warna ungu ini aja sama yang warna ini yang bentuknya kayak gini nih, apa nih nggak ngerti. Nah, itu wanginya mirip dua ini, dan aku cuma suka sama ini. Kalau misalnya orang suka vanilla, menurut aku vanilanya aku kurang cocok. Memang nggak begitu nyentuh
nyentrong banget, lembut banget ke semua warna, dari kuning, biru bubblegum, terus ada warna hitam aku belum coba, ada warna putih itu vanilla, itu manis tapi aku kurang suka. Aku cuma suka warna yang ungu ini sama yang ini. Ini sih warnanya putih tapi yang ada bungkusnya, kardusnya. Nah yang kayak gini, ini wanginya itu sama, hampir mirip sama kayak ini, sama yang ungu ini. Jadi aku lebih suka yang ini sama ini. Dan ada lagi yang bermerek, ber-BPOM dan punya official store juga loh di Shopee. Itu mereknya Geamore seperti ini, dan kemasannya lucu banget. Cuman ada 4 varian aja. Jadi yang pertama itu ada yang White Secret yang warna hijau, terus juga ada Black Vanilla, terus Blooming Bloom, sama Almond Lily. Di antara keempat semuanya aku suka semua. Dan di antara keempat ini itu ada yang wanginya tuh mirip seperti yang ungu, yang aku suka ini sama yang putih ini. Dan itu variannya namanya yang White Secret. Ini jadi 3 ini warnanya mirip, hampir sama, dan aku suka semua. Sedangkan yang untuk kayak warna ungu ini apa nih? Almond Lily itu, soft banget. Gila, ini rasanya harganya cuma 7,5. Suka semua deh, aku rasanya susah mendeskripsikan. Jadi untuk yang tanpa merek ya udah gitu, nggak ada kardusnya. Kalau yang ada mereknya itu yang seperti Geamore ini sudah punya official store juga di Shopee. Harganya juga cuma 7,5, sama seperti yang tanpa merek ini. Dan menurut aku lebih aman karena ada BPOM-nya. Terus tapi kekurangannya yang Geamore ini hanya mengeluarkan 4 varian wangi aja. Jadi ada warna jingga, ungu, coklat, dan hijau, dan semuanya itu enak semua. Sedangkan yang tanpa merek dari sekitar 11 atau 12 yang aku beli, ada warna putih, ungu, merah muda, biru, hijau, kuningnya tuh ada 2, ada orange dan peach apa gitu. Itu semuanya zong, aku nggak gitu suka semua. Yang cuman suka yang ungu aja sama yang putih, bukannya vanilla ya, putih yang ini ya. Itu cuman hanya itu aja. Jadi sisanya udah aku bagi-bagiin, jadi aku nggak bisa ngasih tahu ke kalian. Sedangkan kalau yang Geamore 4, cuman ada 4, dan 4-4-nya itu enak semua, dan 4-4-nya itu aku suka semua. Nggak akan aku bagiin ke siapa-siapa, cuman aku aja yang pakai gitu. Ada White Secret ini wanginya mirip seperti yang ungu tanpa merek tadi. Terus kalau Blooming Bloom ini wanginya oke, akan aku deskripsikan. Ini juga wanginya soft, cocok untuk cewek. Cowok sih nggak masalah sih sebenarnya, cewek-cowok nggak apa-apa. Kalau cowok biasanya buat Jumatan nggak apa-apa. Kalau Almond Lily ini lebih seperti bunga, tapi aku juga suka, nggak lebay. Terus untuk yang Black Vanilla, dia vanilanya itu yang seger. Kalau yang kemarin vanilla yang tanpa merek itu vanilanya manis, jadi aku agak kurang suka gitu, terlalu manis. Dan kalau untuk ketahanannya itu sama-sama ya. Jadi meskipun yang 7,5 tanpa merek itu ketahanannya bisa sampai 4-5 jam kalau misalnya kita bawa tidur. Kalau misalnya kita untuk aktivitas, dia hilang gitu aja. Dan kalau yang bermerek juga sama. Jadi kalau misalnya kita bawa tidur tuh awetnya banget sih. Jadi kalau yang bisa bawa cuma kita doang kan, sama suami kita atau pasangan kita aja. Kalau misalnya dipakai untuk aktivitas, dia nggak bisa ngasih wangi ke orang gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau misalnya kalau kita kerja deket-deket pada saat kerja ya, bukan deket-deket yang lain. Maksudnya deket kerja, dia nggak ngerasa kita bau, masih ngerasa wangi. Dan wanginya tuh emang nggak lebay. Tapi sejauh ini aku menggunakan mist tahara ini bukan untuk daerah kewanitaan, tapi hanya di bagian yang tertentu seperti tangan, leher, tulang belika, dan perut. Saya di dada bagian atas dan bagian paha dalam. Itu memang kerasa sih bedanya kalau misalnya habis mens, terus misalnya kita nggak pakai apa-apa, ya udah kadang masih agak kerasa bau-bau nggak sedap gitu, jadi agak-agak pede ya sama suami. Tapi kalau sudah pakai ini, aku pakai yang di bagian paha dalam, jadi bukan di bagian celananya, bukan di bagian misfinya, tapi di bagian kanan kiri pahanya. Itu udah cukup untuk wangi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bergerak itu wangi gitu. Dan sejauh ini tidak ada gatal-gatal dari maupun yang ada merek atau tidak ada merek, aku nggak ngerasa gatal-gatal. Dia kalau misalnya diusap juga tidak ada warna gitu kan, tidak ada gatal, tidak ada warna, dan wanginya enak banget ya. Ini manisnya kayak manis anggur gitu loh. Terus dia juga sebenarnya kayak manis anggur juga, tapi dia agak beda. Hampir sama sih, tapi dia lebih segar, lebih kayak wangi
bedak gitu. Dan kalau aku rekomendasiin ke teman-teman sih, di antara merek sama tanpa merek ini mending beli yang merek aja, punya semua, biar kalian puas, biar kalian tahu, nggak penasaran, karena harganya cuma 7,5. Kalau beli 4 berarti cuma 30.000, bisa dapat free ongkir juga kan di Shopee. Kalau misalnya yang tanpa merek ya ada yang aku suka, ada yang enggak, terserah kalian sih mau coba, mau kalian beli semua juga nggak masalah, toh harganya cuma 7,5 gitu loh. Oke, sekian review aku tentang Mist Tahara atau parfum Miss V ini. Menurut aku recommended atau enggak? Iya, recommended karena wanginya tuh wanginya soft ya, nggak ada alkoholnya, jadi nggak nyegrak gitu. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu video aku berikutnya. Bye.